Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Silakan diperhatikan 53 baris ketiga dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yufanul mayyitu, dan dikafani al-mayyitu, mayit itu, sebagaimana uraian yang terdahulu. Ada 4 kewajiban bagi kita yang hidup ketika kita menemukan saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Yang pertama, wajib memandikan. Yang kedua, wajib mengkafankan. Yang ketiga, wajib mensolatkan. Yang keempat, wajib menguburkan. Pelajaran kewajiban yang pertama yaitu memandikan sudah kita bahas tuntas di pertemuan yang lalu. Dan sekarang masuk kepada kewajiban yang kedua, yaitu mengkafankan mayit. Bagaimana cara mengkafankan mayit? Jawabannya adalah wayufanul mayyitu, dan dikafani mayit itu bima yajuzu lahu fi hayatihi labsuhu, bima dengan kain yajuzu yang boleh lahu baginya fi hayatihi pada masa hidupnya, labsuhu memakainya. Kafani mayit dengan kain apapun yang waktu hidupnya mayit itu boleh memakai kain tersebut. Kita colokkan seluruh. Gimana? Dapat ya? Allah. Bahkan di syaratnya wayaliku bihi, dan layak kain itu untuk mayit. Yang penting diusuli santri, badan mayit itu tertutup rapi. Oleh karena itu, pada yang itu tak minum jokowi disiami, tidak boleh mayit itu dikafankan kalau bukan oleh kain wujidan.
Bahkan wa naqala 'an Syekh Sultan wa ghairi annahu yajuzu taqbidul mar'ati wa tafdiha fi siyabiha tasbinah. Wanita boleh dikubur dengan pakaian termahal, walau memang sayulufan minadhab, walaupun harganya 1000 gram dari emas. Nama wabisimatiha idza kadzalika ikraman lil mayyit atas kita lil hajat bi anal mar'ata masalan ditarat muta'aban baniha ba'da mawtiha ila idin usbih. Mengkapankan mayit tidak mesti dengan kain wori saja, boleh menggunakan bahan yang lain, boleh menggunakan tekton, boleh menggunakan senwas, boleh menggunakan apapun bahannya yang dia senangi waktu hidupnya. Waktu hidupnya dia senang bahannya belini, kapan kan pakai kain belini. Waktu hidupnya dia senang tekron, kapan kan pakai kain tekron. Waktu hidupnya dia senang pakai batik, kapan kan pakai kain batik. Kalau mayit dikafani pakai kain batik, jadi pocongnya nggak lucu ya, bisa potong-pocong. Tetapi wal abyadu afdal, kain yang berwarna putih itu lebih utama min ghairihi daripada yang lainnya. Kalau ada kafani mayit dengan kain yang berwarna putih, maka kain wori di mana-mana juga warnanya putih. Kalau putihnya kita sudah benar, kain putih lebih utama ketimbang warna lain. Tetapi yang kedua ini kita masih gagal paham. Selama ini pengalaman Bapak, mayit itu dikafankan dengan kain baru apa dengan kain yang lama? Baru. Kenapa harus kain baru? Ternyata di kitabnya penjelasannya wal qadi dan kain yang sudah lama, al maghsulu yang sudah dicuci, aula itu lebih utama minal jadidi daripada kain yang baru. Ternyata kain putih yang sudah lama, yang sudah dicuci oleh kita sendiri, oleh keluarga kita sendiri, itu lebih baik daripada mayit dibungkus dikafani dengan kain yang baru beli. Oleh karena itu saya sarankan kepada bapak-bapak yang pernah melaksanakan umroh, yang pernah melaksanakan haji, kalau kain ihramnya diamankan, dicuci bersih, dipersiapkan buat kafan kita kalau mati nanti, itu lebih utama. Kebetulan kain itu bekas dipakai ibadah, bekas dipakai umroh, bekas dipakai haji. Semoga dan diharapkan mudah-mudahan kain itu menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu
jangan dibuang. Dan ihram itu cuci, amankan buat kapan kita nanti. Karena di sini dikatakan wal qadimu, dan kain yang sudah lama al-maghsul, yang sudah dicuci, aula, ternyata lebih utama minal jadidi, daripada kain yang baru dibeli. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Asal kemudian berapa ukuran kafan mayit? Jawabannya adalah wa aqallul kafni lafafatun wahidah, dan sedikit-sedikitnya kafan mayit lafafatun wahidatun ialah satu lipat kain yang menutupi jami'al badani, seluruh badan. Ukuran kain kafan, berapa lapis dan lain sebagainya, ada ukuran minimal, ada ukuran maksimal. Ukuran minimalnya mayit itu dikafani, dibungkus dengan kain cukup satu lembar saja. Bahkan isyarahnya binisbati lihaqillahi ta'ala ma yasturul aurat faqat, yang penting ketutup aurat saja. Berarti kalau laki-laki cukup ditutup dari batas pusar sampai lutut, kalau perempuan ditutup sekujur tubuhnya. Itu mencukupi apa yang akal. Bahkan walai juzailan alama yasturul aurat, tidak wajib melebihi kain yang menutupi aurat. Tapi utamanya lafafatun wahidatun, satu lapis, satu lembar, asturu jami'al badan, yang menutupi seluruh badan. Maka kalau kain ihram bapak disimpan, ketika kita meninggal kain itu dilembarkan, digelarkan, itu bisa menutupi seluruh badan dari kaki sampai kepala, tertutup oleh satu lembar kain ihram. Sedangkan yang kita punya itu pasti 2 lembar kain ihram. Illa ra'sal muhrimi, kecuali kepala laki-laki yang sedang ihram, wa wajhal muhrimati, dan muka perempuan yang berihram, maka ayahdu satuhuma, maka haram menutupi keduanya. Kecuali yang sedang meninggal itu sedang ihram haji atau ihram umrah, maka kalau orang yang sedang ihram laki-laki tidak boleh ditutupi kepalanya, dan perempuan juga tidak boleh ditutupi wajahnya, karena ihram itu tidak boleh menutupi kepala bagi laki-laki, tidak boleh menutupi wajah bagi perempuan. Itu ukuran minimal. Ukuran maksimalnya sejauh mana? Yuk kita ikuti selanjutnya. Wa akmalu, dan yang lebih sempurnanya apa? Lidzakari, untuk mayit laki-laki, salah sulafa ifa, ialah 3 lipat atau 3 lapis. Laki-laki awalnya 3
3 lapis. Yang 3 itu ya kullun min jami al-badan. 3 lapis itu yang panjang lebar yang menutupi seluruh badan. Setelah 3 lapis yang panjang lebar, laisa fiha qamisun, tidak termasuk dalamnya gamis, wala amamatun, dan tidak termasuk sorban. Yang 3 lapis hanya kain panjang saja. Kalau di jumlah total, laki-laki itu harus pakai gamis, laki-laki itu harus pakai sorban, maka jumlah bungkus mayat laki-laki terdiri daripada 5 item. 1 gamis, 1 sorban, 3 lapis pembungkus, 2 yang panjang ali lebar. Bahkan wayajuzu ayyuzada alaiha qamisun satrun min badan wa qamisul hayy, lakin bila jaybin, gamisnya boleh menggunakan gamis sebagaimana orang yang hidup. Totalnya 5 lembar. Sedangkan walil unsa, dan untuk mayit perempuan, jumlah kafannya adalah terdiri daripada lafafatani, ialah 2 lipat kain, wa izarun, dan kain, wa khimarun, dan kerudung, wa qamisun, dan gamis atau baju kurung. Sementara untuk perempuan itu itemnya berbeda. Untuk perempuan terdiri daripada 2 lembar kain yang panjang lebar, ditambah 1 gamis, ditambah 1 kerudung, ditambah 1 kain yang biasanya waktu hidup dipakai di bawah. Kain panjang namanya. Kalau di total sebenarnya jumlahnya sama-sama 5 item juga, cuman beda sisinya. Kalau 5 bagi laki-laki, 3 ditambah 2. Kalau 5 bagi perempuan, 2 ditambah 3, sama-sama 5. Wasunnah, dan sunnahnya ayyudoa ala manabtil mayyiti, ditaruh di atas lubang-lubang badan mayit, wa a'dha'i sujudihi, dan di atas anggota-anggota sujudnya, kotonun, yaitu kapas. Dan sunnah setelah kain kafan yang 5 item tadi disajikan, dipersiapkan, sunnah ditambahi lubang-lubang badan mayit ditutup pakai kapas. Lubang telinga ditutup kapas, lubang hidung ditutup kapas, lubang mulut ditutup kapas, lubang mata ditutup kapas, pusar juga ditutup dengan kapas. Itu sunnah kemudian. Dan wa ayrasya ala jasadi, dan dipercikkan air ke atas badan mayit, dicepretkan air, jangan terlalu banyak di atas badan mayit. Wa ala kulli tabaqatin, dan atas setiap lipat min tabaqatil kafni, dari lipatan-lipatan kapan. Begitu dibungkus pakai gamis, dicipratkan air, pakai sorban, dicipratkan air, ditutupi dengan kain panjang pertama juga dicipratkan air, ditutupi dengan kain panjang yang kedua juga dicipratkan air, ditutupi yang terakhir juga dicipratkan air. Bahkan wa al-qatni, dan di atas kapan itu hanutun, menggunakan
wangi, dan kapasnya ditetesi minyak wangi. Bibatil ha'i hanud naupun nanti yuhtasu bil mayyit yastamil ala sandalin cendana wa dairatin wasabil wa kaburin dan kamper. Wa yudha'u dan disimpan mal hanuti bersama minyak wangi itu kaburun, yaitu kamper. Apa tujuannya main bungkusnya kampannya disertai dengan kamper? Jawabannya karena kamper memiliki wangi supaya main itu tidak tercium bau busuknya. Fungsi yang kedua, kamper itu mempertahankan badan main dari cepatnya busuk, cepatnya membau. Dengan kamper itu agak lambat membaunya. Yang terakhir, wantusyadal ilyahu, dan harus diikat kedua pantatnya. Dibungkus, setelah 3 lapis dibungkus, kemudian pantatnya main itu diikat dari kanan ke kiri, diikat dengan sobekan kain yang tadi disobek pinggirnya sebelum dijadikan bungkus. Karena kain kapan itu pinggirnya yang alot itu tidak boleh dimasukkan kepada bungkusan yang 5 tadi, tetapi itu dipersiapkan nanti untuk ilyah, untuk bungkus melilit badan mayit yang terdiri dari 7 bungkus, 7 ikatan. Wa yusadda, dan harus diikat al-kafnu, kapan itu tujuannya li'alayat tasyar minal hamli, supaya ketika digotong itu tidak lepas, dan juga ketika dimasukkan ke dalam kuburan. Wa yusaddal qabru bisyidadin wa tuhullu, dan dibuka nanti asyidadu, ikatan itu anhu dari mayit, fil qabri, di dalam kuburan. Dan ketika sudah masuk ke kuburan, bukanya dibuka, bibiknya ditempelkan ke tanah. Nah, kain-kain pengikat tadi diambilin satu persatu. Ada beberapa teori, ada yang cuma dibuka saja, kain itu nggak diambilin, tetapi dibiarkan di tempat masing-masing. Kain kepala tetap di kepala, kain pantat tetap di pantat, kain kaki tetap di kaki, kain bawah tetap di bawah. Ada sistem yang semuanya ditarik dari mayat, dikumpulin, ditaruh di kaki. Itu berbagai macam. Itu bukan masalah yang urgent, itu adalah masalah yang biasa. Keluar masuk ambil, keluar masuk ambil. Kayaknya sama piringnya di bawah. Kenapa mayat di dalam kuburnya harus dibuka tali pocongnya? Karena ini mitos. Ini hanya mitos saja, sebenarnya tidak ada hubungan. Cuman mitos ini dihidupkan, mitos ini jadi berkembang dan didengar oleh setan, sehingga setan menjadi mitosnya. Kalau main ini tali pocongnya tidak buka, nanti malam keluar jadi pocong beneran. Sebenarnya ini hanya mitos saja, hanya mitos saja. Cuman mitos itu didengar oleh iblis, maka dituruti mitos itu, buktinya nyata. Ketika lupa dibuka tali pocongnya, nanti malam dia bangun jadi pocong. Alhamdulillah. Wassalatu alaihi. Dan yang selanjutnya ini pasal yang urgent, pasal yang penting untuk kita pelajari.
selama ini ketika terjadi ada yang meninggal, berbicara tentang kewajiban yang pertama memandikan, itu cukup hanya orang-orang tertentu. Bahkan sekarang itu sudah ditangani sama Janaiz, sudah ada yayasan khusus yang memandikan dan mengkafankan. Kewajiban yang ketiga, mensolatkan. Mestinya setiap kita aktif ikut berpartisipasi menyolatkan. Tapi fakta dan kenyataannya, yang selama ini saya pantau, yang selama ini saya amati, yang selama ini saya teliti, ketika di sebuah buah kampung ada yang meninggal, itu lebih banyak yang antar ke kuburan jumlah orangnya daripada jumlah yang mau menyolatkan. Kenapa begitu? Jawabannya, Ustaz, saya belum bisa nyolatkan, belum bisa niatnya, belum bisa praktek. Yang padahal kalau Bapak mau nyolatin main selama 2 menit, selama 4 kali takbir, itu pahalanya coba dilarang saya dengan dibiarkan aja. Kalau dibiarkan aja biasa begitu jelek. Nggak ada pengurus di sini. Sini ini nggak ada pengurusnya. Nah, pasal berikutnya kita akan bahas terusannya bagaimana cara mensolatkan mayit, bagaimana niat mensolatkan mayit. Karena memang kalau tidak dipelajari, mensolatkan mayit ini rada menemukan kesulitan. Karena mayit itu terdiri daripada laki-laki dan perempuan, kecil dan dewasa, maka niat menyolatkannya untuk mayit laki-laki beda lagi, untuk mayit perempuan beda lagi, untuk mayit anak kecil beda lagi, untuk mayit dewasa beda lagi, untuk mayit 1 beda lagi, untuk mayit 2 beda lagi, untuk mayit 3 beda lagi, untuk mayit yang hadir beda lagi niatnya, untuk mayit yang goib beda lagi niatnya. Tapi dari semua kesulitan saya punya solusi, satu solusi. 1 kali niat bisa untuk menyolatkan laki-laki, bisa untuk menyolatkan perempuan, bisa untuk menyolatkan anak kecil, bisa untuk menyolatkan orang dewasa, bisa untuk menyolatkan